Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dasar analisa teknikal saham. Edukasi ini dikhususkan untuk pemula yang barusan mengenal atau belum mengenal sama sekali mengenai analisa teknikal khususnya di saham. Berikut adalah daftar referensi buku-buku yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Jadi definisi analisa teknikal adalah ilmu pencatatan biasanya dalam bentuk grafik sejarah perdagangan saham yang mencakup perubahan harga saham, volume transaksi, dan sebagainya terhadap suatu saham ataupun indeks dalam suatu kurun waktu tertentu. Dan kemudian kita akan menyimpulkan berdasarkan grafik tersebut kemungkinan tren atau arah masa depannya seperti apa. Yang kedua adalah umumnya analisa teknikal digunakan untuk bagi trader untuk menganalisa pergerakan harga, tetapi analisa teknikal juga bisa digunakan bagi investor. Jadi walaupun investor umumnya menggunakan analisa fundamental, investor juga bisa menggunakan analisa teknikal untuk mengetahui apakah saham-saham yang ada di porto investasinya masih layak untuk hold atau tidak, atau kedepannya akan memberikan keuntungan atau tidaknya bisa digunakan analisa teknikal juga. Yang ketiga yang perlu diingat, analisa teknikal hanya fokus kepada market action atau aksi pasar itu sendiri. Jadi analisa teknikal tidak fokus kepada fundamental baik maupun fundamental ekonomi secara keseluruhan ataupun fundamental perusahaan, dan juga bukan berdasarkan berita. Jadi murni berdasarkan aksi pasar atau market action. Sebelum membahas lebih lanjut, ini 3 hal penting yang harus kita ketahui mengenai analisa teknikal, 3 teori dasar. Yang pertama, harga terbentuk di pasar mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Jadi permintaan itu demand dan penawaran itu supply. Umumnya permintaan kalau lebih besar dari penawaran, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau penawaran lebih besar dari permintaan, umumnya harga akan turun. Yang kedua, harga bergerak dalam tren atau trend following. Jadi secara umum harga saham di pasar mengikuti tren. Tren akan terus berlanjut sampai terjadi perubahan arah tren. Nah, perubahan arah tren itu bisa terjadi kapan saja. Identifikasi dari tren itu penting untuk memberikan kita arah dari trading. Jadi kalau trading tanpa arah itu juga membuat kita bingung ya. Jadi makanya itu kita menggunakan analisa teknikal. Yang ketiga, sejarah berulang dengan sendirinya. Technical data yang dipelajari berdasarkan harga pasar yang sudah terjadi sampai masa sekarang, tetapi tidak termasuk harga di masa yang akan datang. Nah, supaya kita bisa mengetahui kemungkinan pergerakan harga di masa mendatang, nah kita juga belajar dari sejarah, karena sejarah berulang dengan sendirinya. Beberapa chart membentuk pattern atau pola yang seringkali akan berulang-ulang terjadi lagi. Kita bahas lebih detail mengenai teori dasar yang tadi. Yang pertama ini yang saya sebutkan sebelumnya, harga terbentuk di pasar akibat dari permintaan dan penawaran. Kalau kita lihat di sini terdiri dari bid volume over volume. Nah, ini adalah jumlah antrian pembeli atau demand atau permintaan, dan ini adalah jumlah antrian penjualan atau supply, atau biasanya disebut offer. Jadi volume yang diperdagangkan umumnya dalam bentuk lot.
satu lot 100 lembar. Jadi ini satuannya lot ya. Seperti ini 2177 berarti 2177 lot atau 217.700 lembar. Nah, ini adalah tampilan di menu HODS 3, salah satu sekuritas trading yang saya pakai, PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, ini tampilan mengenai orderan yang terjadi di pasar saham. Ini sangat penting dipahami karena bahwasanya banyak orang menganggap, apalagi belum mengenal analisa teknikal, saham itu judi. Jadi kalau kita sudah mengenal prinsip dasar dari analisa teknikal, bahwa harga itu terbentuk dari permintaan dan penawaran. Di sini permintaan dan di sini penawaran. Jadi bukan berdasarkan judi ya. Jadi kalau judi itu kan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, harga bergerak dalam tren atau trend following. Jadi pergerakan harga di pasar saham itu bukan random atau acak ya. Walaupun kita lihat di sini naik turun gitu. Nah, sepertinya kan kita tidak tahu kapan naik, kita tidak tahu kapan turun. Nah, tetapi jangan lupa dalam pergerakannya dia akan mengikuti tren. Seperti di sini, ini habis naik di sini, ini tren naik. Nah, kemudian dia terkoreksi, tren turun atau biasanya disebut downtrend. Kemudian ini yang di sini adalah trend sideways. Jadi trennya cenderung datar. Jadi ini ada areanya di sekitar sini, dia datar. Kemudian di sini kan kita lihat harga sudah bergerak naik terus. Nah, ini sudah memasuki fase tren naik atau uptrend. Nah, ini penting untuk dipahami karena ada beberapa yang berpendapat bahwa harga saham di pasar itu random atau acak gitu, jadi tidak tahu besok naik atau turun, tidak tahu. Memang benar kita tidak tahu pasti besoknya naik atau turun, tetapi secara keseluruhan harga di pasar saham itu mengikuti tren. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saham BBRI yang terakhir sahamnya mulai dari November sampai April. Nah, itu sahamnya dalam posisi tren naik atau uptrend. Yang ketiga, ini penting juga dipahami, sejarah berulang dengan sendirinya. Jadi umumnya orang berpendapat analisa teknikal itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, tidak bisa memprediksi masa depan. Nah, itu tidak benar karena sejarah itu umumnya selalu berulang. Jadi chart atau grafik itu akan membentuk pattern atau pola tertentu yang umumnya sering berulang. Ini contohnya di sini ada pattern yang namanya double bottom, ya, jadi bentuk seperti W. Nah, di sini kita lihat sudah terjadi di sini. Nah, di sini ada pattern juga yang membentuk seperti huruf W, double bottom. Jadi dia berulang. Apa yang terjadi di sini berulang kembali ke sini. Jadi dia nanti berikutnya, mudah-mudahan di video berikutnya saya akan bahas mengenai chart pattern atau pola dari grafik dan bagaimana kita bisa menggunakan pola dari grafik ini untuk menentukan pergerakan dan target price atau target harga kita ke depannya. Nah, tools utama yang digunakan oleh analis yang secara teknikal itu kita menggunakan chart atau grafik. Jadi grafik itu dia ada waktunya atau periodenya. Bisa juga grafik harian atau daily, grafik mingguan atau weekly, grafik bulanan atau monthly. Dan bisa juga intraday chart. Jadi pergerakan harga per menit atau per jam atau per tick. Bentuknya seperti apa? Umumnya yang
Yang cukup terkenal line charts, bar charts, point and figure, dan candlestick charts. Nah, ini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai charts, elemen apa yang harus ada di grafik itu sendiri. Jadi umumnya harus ada kode emitennya. Jadi contohnya di sini ada PTPP, itu untuk PT Pembangunan Perumahan Persero. Di grafik akan ditampilkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan. Di sumbu horizontal biasanya tercantum waktunya, dan sumbu vertikal adalah harganya dalam satuan rupiah. Nah, di samping harga saham, di bawahnya juga ada chart yang biasa disebut volume chart, volume transaksi yang terjadi di pasar saham, umumnya dalam satuan lembar dan terpisah di bagian bawah dari grafik chart harga. Kemudian yang paling penting adalah yang terakhir ini, harga penutupan, yang paling penting kita perhatikan. Nah, ini contohnya simple charts, elemennya seperti apa. Di sini kita lihat kode perusahaannya atau kode emiten. Ini ada keterangan chart harian, daily, tanggalnya, open, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan. Dan di sini adalah volumenya, volume transaksi yang terjadi di pasar. Nah, stylenya chart itu bermacam-macam. Ada line chart, dia berbentuk seperti garis. Bar chart menggambarkan periode tertentu, open, high, low, dan close. Kemudian yang terakhir, yang candlestick, ini yang paling populer. Dia berasal dari salah satu yang memperkenalkan candlestick chart, berasal dari Jepang. Jadi pergerakan harga ditampilkan dalam open, high, low, dan close dalam suatu waktu periode tertentu, berbentuk seperti candlestick. Jadi kita sering mendengar istilah OHLC. Itu analisa grafik pergerakan harga open, high, low, dan close. Jadi harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan dalam satu periode tertentu. Nah, ini bentuknya straight line chart. Nah, kalau line chart ini umumnya hanya satu saja, jadi harga pembukaan atau harga penutupan. Tidak ada tampilan informasi mengenai harga tertingginya, harga terendahnya dalam satu periode tersebut. Jadi misalnya yang ini harga penutupan, harga closingnya dari saham INDF. INDF adalah kodenya untuk Indofood. Kemudian ini bar chart, dia ditampilkan seperti batang dengan ekornya kiri dan kanan. Nah, umumnya yang kiri ini harga pembukaan, harga low yang paling bawah, ini harga tertingginya, harga close-nya ini kebetulan ditutup di harga tertingginya. Nah, ini contoh-contohnya cara bacanya bar, seperti saya kemukakan sebelumnya. Sebelah kiri yang ini open, sebelah kanan close. Yang titik tertinggi ini titik high-nya, harga tertinggi periode tersebut. Yang ini low, harga terendah dalam periode tersebut. Kalau dia close di atas open, berarti kecenderungannya naik, harga naik. Sedangkan yang sebelah kanan ini open lebih tinggi daripada close, berarti harga waktu itu dia turun. Yang ini harga pembukaan sama dengan harga penutupan, jadi open sama dengan close. Ini tampilan yang sering digunakan, candlestick chart, hampir sama dengan bar chart tadi, cuma penampilannya beda. Dia bentuknya seperti candle ya, seperti
lilinnya. Jadi sama, bisa berwarna merah hijau, atau yang tidak mau warna bisa pakai hitam putih. Prinsipnya hampir sama dengan bar tadi. Open, ini close-nya. Kalau warnanya hijau berarti dia ditutup naik. Kalau yang seperti ini, open close. Kalau warnanya merah berarti dia ditutup turun. Berarti closingnya lebih kecil daripada harga pembukaan atau opennya. Yang ini harga open sama dengan harga close. Jadi bisa juga berwarna putih, hitam untuk turun, ini putih untuk naik. Jadi bisa berwarna merah hijau atau hitam dan putih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah skala dari grafik. Ini sangat penting diperhatikan karena pada umumnya kalau yang belum mengenal analisa teknikal, dia tidak tahu kalau grafik itu ada skalanya. Yang harus kita perhatikan ada dua macam. Skala aritmatik ini yang defaultnya, tampilannya yang kalau kita tidak rubah, biasanya umumnya semua software dia tampilannya aritmatik. Dan ini skala berikutnya adalah logarithmic scale. Bedanya apa? Kalau aritmatik jaraknya antara satu skala dengan satu skala yang lainnya itu sama. Jadi 0, 1, 1, 2, 2, 3 itu sama. Umumnya digunakan untuk short term atau mid term ya, untuk aritmatik. Kalau untuk logarithmic itu berdasarkan persentase perubahan dalam persen biasanya. Umumnya digunakan untuk long term atau grafik yang tampilannya lebih panjang waktunya. Nah, ini saya ambil dari buku Technical Analysis of the Financial Market, John Murphy. Nah, ini perbedaannya di sini. Untuk arithmetic scale 0, 1, 2, 3, 4 jaraknya selalu sama. Sedangkan untuk logarithmic ini kita lihat di sini 1 sampai 2. Nah, ini kan 100% ya. Kalau 2 ke 3 perubahannya kan setengahnya dari yang ini. Jadi dia jaraknya dia setengahnya juga. Gitu. Ini perbedaan antara aritmatik dan semilog atau logarithmic scaling, gitu ya. Jadi kita lihat di sini garis trendline-nya di sini dia jauh banget dengan pergerakan harga terakhir. Kalau yang ini kan dia lebih akurat, lebih mendekati kepada supportnya. Nah, mengapa grafik logarithmic scale itu penting skalanya daripada yang aritmatik? Karena di setiap logarithmic scale dia menunjukkan persentase perubahan yang sama. Jadi naik turunnya proporsional dengan perubahan persentase harganya, sehingga lebih akurat representasinya. Nah, di sini dikasih contoh untuk 100% perubahan antara 10 ke 20. Nah, itu harusnya space-nya kalau dia perubahannya dari 20 ke 30, nah itu dia 50%-nya. Kalau yang 10 ke 20 kan 100%-nya, kalau 20 ke 30 dia representasinya di grafik seharusnya setengahnya. Gitu. Ini contoh grafik bulanan BBRI untuk skala aritmatika. Kita lihat di sini ini merupakan garis dari trend line-nya. Nah, kalau kita pakai aritmatik terlihat di sini, ini harganya sudah naik jauh dari trend line-nya. Kalau kita pakai logarithmic scale, nah kita lihat di sini dia lebih akurat. Garis trend line-nya lebih akurat untuk dijadikan sebagai supportnya. Ya kan? Nah, ini sekalian menyinggung yang tadi, investor juga bisa menggunakan analisa teknikal untuk saham-saham yang ada di portfolionya. Misalnya kalau dia mempunyai BBRI, belinya mulai tahun 2011. Nah, kalau ini trend line yang kita kayak garis ke atas,
Nah, ini trennya masih naik terus ke atas, dia selalu berada di atas garis trendline-nya, tidak pernah di bawahnya. Berarti saham yang disimpan di portfolionya itu untuk investasi baik jangka menengah maupun jangka panjang, dia trennya masih bagus, akan memberikan peluang keuntungan yang lebih besar lagi di kemudian hari. Nah, untuk berikutnya pembahasannya kita fokus kepada penggunaan tools untuk membaca chart atau grafik saham. Nah, kita bisa menggunakan website investing.com, jadi pakai browser. Ini lebih baik digunakan di PC atau laptop atau MacBook. Dengan menggunakan browser, kita pergi ke alamat websitenya investing.com. Nah, di sini kita akan tampilan utamanya. Untuk mencari chart yang kita perlukan, kita tinggal ketik di bagian search-nya. Misalnya untuk kode Telkom, itu kodenya TLKM. Nah, kita pilih yang Jakarta, karena kode sahamnya ini TLKM bukan hanya di Jakarta yang ada ya, dia ada di negara lain, Bosnia, dan ada lagi yang tipenya TLKMF, itu di OTC Markets di US. Jadi kita pilihnya yang fokus ke Indonesia yang di Jakarta, pakai klik TLKM. Nah, di sini kita lihat tampilannya. Untuk grafiknya kita jangan pilih yang cat ini ya. Ini yang cat yang tampilan yang lama, kita pilih yang di sini yang sebelah kanan technical chart. Kita klik di sana. Nah, kita perbesar pakai full screen supaya lebih jelas. Nah, ini kita lihat pergerakan harga Telkom Indonesia atau dengan kode TLKM. Nah, ini defaultnya dia pakai line chart, jadi ini harga penutupan pergerakannya, naik turunnya harga penutupannya. Kita bisa ganti jenis candlenya atau jenis chartnya. Nah, seperti ini candlestick yang kita gunakan umumnya. Atau kita kalau mau menggunakan style lain, kita bisa pilih di sini. Untuk bar seperti ini tampilannya. Kemudian untuk yang lain-lainnya, point and figure, jadi tampilannya seperti ini. Ya, tetapi kita bahas yang populer aja yang digunakan candlestick. Nah, di sini. Kemudian defaultnya di sini yang di bawah ini adalah volume chart volume, dan kita lihat di sini ada garis hitam di sini, lainnya itu adalah garis rata-rata pergerakan volumenya selama periode 20 hari. Karena ini chartnya harian, jadi 20 itu 20 hari. Nah, di sini kita klik di chart properties. Skalanya kita lihat dulu, skala yang digunakan pakai skala apa. Defaultnya dia menggunakan skala aritmatik. Jadi saya lebih menyarankan untuk analisa teknikal menggunakan skala log scale. Jadi kita ganti dulu mengenai skalanya, pindah ke log scale, kita conteng di sini. Kemudian kita klik OK. Ini kita lihat ada garis di sini, itu menunjukkan garis di mana harga penutupan terakhir ditutup. Jadi ini ada garis di sini. Seperti ini TLKM terakhir ditutup di 3780, ada garisnya 3780. Jadi kalau kita mau hilangkan pakai chart properties style, ini price line-nya contengannya dihilangkan. Oke. Nah, ini grafiknya Telkom. Kemudian di sini ada keterangan 5 untuk 5 menit, 1H 1 hour, 1 hour 1 jam, 1 day daily, 1M itu 1 month, ini 1 day, ini untuk merubahnya. Jadi kita bisa pilih periodenya, candlenya,
Kalau satu candle ini, kalau di chart daily sekarang ini, di chart daily berarti satu candle ini satu hari. Kalau kita pakai 1 jam berarti satu candle 1 jam, seperti ini tampilannya. Jadi satu candle ini dia melambangkan satu periode 1 jam. Nah, kita balikkan ke daily di sini. Kita lihat ada beberapa di sini P. Ini adalah beberapa chart pattern, umumnya candlestick pattern ya. Ini nanti di kemudian hari saya akan membahas mengenai chart pattern atau candlestick pattern. Cuma di sini ditampilkan di grafiknya investing.com di sini. Jadi untuk menambahkan indikator-indikator, kita bisa memilih klik indikator di sini, terus indikator yang kita inginkan apa saja kita bisa tambahkan. Ini kita bahas di sesi-sesi berikutnya mengenai indikator. Nah, kita lihat di sini, kita highlight di terakhir di sini itu ada keterangan OHLC, itu open, high, low, dan close. Jadi kita bisa tahu informasinya mengenai harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan pada periode tersebut. Nah, sekian informasinya. Untuk kelanjutannya silahkan subscribe channel Saham Profit, jangan lupa like, dan jangan lupa juga kenalkan kepada teman atau saudara lainnya supaya mereka bisa dapat bersama-sama untuk belajar di channel ini. Terima kasih.